Shalom. Pelayan firman dan ibadah minggu Prapaskah ke-7 saat ini adalah Pendeta Pinehas Cincini bersama seluruh majelis yang bertugas mengucapkan selamat bersekutu dalam ibadah onsite dan live streaming, khususnya kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang berasal dari jemaat lain namun berkesempatan dan berkenan mengikuti ibadah ini. Semoga ibadah dan pemberitaan firman hari ini memberi kekuatan baru serta meneguhkan iman dan pengharapan kita kepada Tuhan. Sebelum memulai ibadah, kami mengajak kita untuk saat teduh sejenak. Dengan mengucapkan selamat beribadah, kami undang jemaat berdiri. Kristus bersama kita. Kristus bersama kita. Segala bangsa menyembahnya. NKB 5 ayat 1-2 seluruh dunia hai nyanyikan. Kita teruskan ibadah ini. Jadilah ibadah ini dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Damai sejahtera Kristus menyertai. Dan sekarang dan selamanya. Berdiri menghadap kepadamu Allah.
perjalanan deritamu. Engkau menapaki setiap jalan dengan pasti karena rasa cintamu yang begitu besar kepada setiap jiwa. Dengan wajah lembutmu, dengan tetesan keringat yang mengucur, Engkau berikan kesejukan di kedalaman nurani, supaya kami memandang jejakmu, supaya kami melangkah mengikuti langkahmu. Lambungmu tertombak, darah segar mengalir membasahi relung jiwa, dan engkau harus menahan sengatan terik matahari dalam kesunyian yang paling sunyi sambil menahan luka-luka yang perih. Engkau tetap tegar, sebuah ketegaran yang paling memukau, karena engkau tabah dan bahkan mengampuni jiwa-jiwa yang telah melukai hati dan tubuhmu. Oh Yesus, sampai saat ini tombak keangkuhan dengan segala kemunafikan masih sering menombaki lambungmu. Tombak kemunafikan dan kepalsuan terus menggores luka demi luka dalam tubuhmu. Dan kami masih enggan mengikut salib iman kami. Kami membuangnya dan melarikan diri dalam rasa egoistis dan individualisme yang senantiasa mengagungkan materi dan kekuasaan. Tapi untuk kesekian kalinya pula, engkau tetap mengalirkan kasih-Mu yang hakiki, memikul salib-Mu dan terus memandang kami. Tangan-Mu menggapai-gapai ingin membelai jiwa kami yang diliputi kekerasan hati. Derita Kristus masih memilukan hati. Luka-lukanya masih menganga akibat kejahatan manusia yang makin bertambah. Tuhan, apakah dosamu sehingga engkau tersiksa bagaikan penjahat? Mengapa engkau terima ajaran dan salib, membuat tubuhmu terkoyak dan melamanya? Lambangku nestapa
Pintu tobat selalu terbuka hingga setiap jiwa dapat menikmati kemenangan yang kudus dari tragedi Kalvari. Kasih-Nya mengalir di setiap jiwa yang mau datang kepadanya, yang bukan hanya sekedar menikmati, tapi juga mewarisinya. Mari kita berdoa. Bapa, betapa hancur tubuh dan jiwa melalui anak Yesus Kristus yang menanggung derita di tengah pekatnya dosa kami, di tengah intensnya pemberontakan kami. Tetapi Engkau tetap mengasihi kami, Engkau tetap memikul salib supaya kami terjamin dalam lingkupan kasih anugerah. Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa-dosa kami, sebab jika dosa itu masih mengangkangi kehidupan kami merana, kami akan terkapar binasa. Tuhan, ampunilah kami, semua kami yang berdosa itu, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ia memikul salib, Ia memikul segala dosa kita dan membawa pembebasan dan pendamaian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Mari kita bangkit berdiri untuk menerima amanat Kristus yang akan mengarahkan langkah iman kita ke dalam hidup yang penuh pembaharuan karena Ia menebus kita. Lalu Yesus berkata, setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Markus 8 ayat 34 dan 35. Bukan karena
Selamat sore jemaat sekalian. Sebenarnya saya tidak ingin menyanyi. Saya lebih suka duduk diam di kursi. Tapi tadi malam anak kekasih kami, putra dari Pak D saya datang dari Semarang dan dalam rangka perjalanan untuk meneruskan pekerjaan di Amerika. Jadi saya melihat begitu banyak kesedihan, kesulitan di tengah-tengah kehidupan sudah COVID dan berbagai PHK dan sebagainya. Tapi saya masih melihat bahwa kasih Tuhan itu terus mendapatkan diri kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita di dalam keadaan yang terkadang kita sudah tidak mampu berbuat apa-apa, tapi tangan Tuhan selalu ada untuk kita. Dan kita percaya bahwa sekalipun keadaan yang sulit, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, mari kita terus optimis jika kita bersama Tuhan. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, Dia sudah mengatur segalanya baik pada kita. Salib Yesus menjadi kekuatan bagi kita. Terus maju ke depan. Amin. Bukan dengan barang fana kau membayar
kasih Bu Cindy dan Saudara Yansen, ya, Yansen Baligo. Kalau teman saya ada Yansen Baloga, mungkin satu, ya, Yansen Baloga di sini, Yansen Baligo, mungkin ada hubungan, ya, ya mungkin. Terima kasih sekali lagi, Tuhan berkati pujiannya, ya, Tuhan dimuliakan dari pujian ini. Baik, kita akan siapkan diri untuk pembacaan firman Tuhan. Kita siapkan bacaan Alkitab Yohanes 12 ayat 20 sampai 28. Yohanes pasal 12 ayat 20 sampai 28. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Bapa atas segala karunia Tuhan yang memenuhi kehidupan kami. Sesungguhnya tak ada sedetik waktu pun yang lewat dari penyertaan Tuhan. Semuanya penuh dengan kasih karunia Tuhan. Mengapa kami tidak bersyukur? Karena itulah kami berkumpul di sini Bapa untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Terlebih lagi ketika kami memasuki Minggu Prapaskah ke-7 yang biasanya disebut sebagai Minggu Palmarum, sekaligus juga minggu di mana kami akan menghayati lebih dalam derita Kristus yang pada hari Jumat Agung nanti akan kami kenal dalam prosesi penyalibannya. Tuhan, semua kami yang datang ini sungguh merasa betapa Engkau baik bagi kami. Kami akan membaca dan merenungkan firman. Tuhan, kuasai kami dengan Roh-Mu yang kudus. Urapi kami dengan hikmat-Mu, supaya olehnya kami mampukan mengerti kehendak Tuhan dan tetap sujud di kaki salib-Mu untuk menjadi murid-murid Tuhan yang setia. Berfirmanlah, kami semua sedia mendengarkannya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Yohanes 12 ayat 20 sampai dengan 28 berkata demikian. Yesus memberitakan kematiannya. Di antara mereka yang berangkat untuk beribadah pada hari raya itu, terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata kepadanya, "Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus." Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas. Andreas dan Filipus menyampaikannya pula kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, "Telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tetapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa menyintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikut aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah nama-Mu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Demikianlah firman Tuhan. Terpujilah Yesus Kristus. Hostia. Ada seorang teman pendeta di Bengkulu, pendeta Budiman GKI. Dia sungguh sangat setia, ya. Kalau menurut hitungan saya, ukuran saya, sungguh sangat luar biasa. Dia melayani, dia punya anak kecil pada waktu itu beberapa tahun lalu, dan lucu, ya. Saya pernah berjumpa dengan anaknya di Jakarta, lucu, ya, enak dilihat. Saudara-saudara, sekali waktu dia melaksanakan pelayanan, tahu anaknya melintasi sebuah jalan di Jakarta. Dia mendapat kabar, buru-buru dia menemui anaknya. Dia langsung cari mobil untuk bawa ke Jakarta. Dia telepon saya, dia
Dia bilang, Pak Phineas, saya mau ke Jakarta bawa anak saya ditabrak. Saya lagi berusaha untuk membawanya ke rumah sakit di Jakarta. Tetapi sebelum dia menyeberang dari Bakauheni ke sini, dia mengatakan, Pak Phineas, anak saya sudah meninggal. Dia terpukul, sungguh sangat terpukul. Dia bawa pulang kembali. Saya masih berkomunikasi dan benar-benar dia merasa sangat kehilangan. Tapi dalam sebuah goresan tangannya yang juga sempat saya baca dan itu memberikan semacam inspirasi kepada saya, dia bilang begini, ku tahu di kakimu ya Bapak, derita karena anakku yang begitu kukasihi engkau panggil. Ku tahu semuanya di salib. Tanpa salib, aku akan kehilangan arah untuk memahami semua peristiwa ini. Hanya salib Kristus. Oh, luar biasa. Jadi itu membuat saya kagum dan kemudian dia bangkit, dia melayani dan sekarang dia terus berkembang. Jadi saudara-saudara, tema hari ini tunduk pada kaki salib Kristus. Tunduk atau sujud pada kaki salib. Dengan demikian kita akan membawa semua pergumulan kita, persoalan kita dan segala tantangan kita di dalam kaki salib, dan tidak ada langkah yang tepat untuk kita melanjutkan kehidupan ini dengan semua problema dan beban selain kita menaruh semua di kaki salib Kristus. Amin. Hanya di salib kaki Kristus kita akan melihat pintu-pintu yang baru. Jadi saya ingin mengatakan Tuhan itu luar biasa bagi kita. Amin. Karenanya saya ingin menyapa kita semua salam. Ya, salam Ibu Cindy luar biasa ya. Sudah datang kemarin juga pada waktu kita memulaikan ibadah perdana. Oh, Tuhan kirim orang yang luar biasa untuk kita memungkinkan beribadah di sini. Dan saya ingin menyapa semua di sini ya. Ada Ibu Gembala kita, Ibu Pendeta Agnita, dan kita tidak tahu ya proses berjalan ibadah di sini memang ajaib ya. Kalau saya pikir Tuhan ajaib ya. Ibu Pendeta Agnita bilang kita jalan ya, Tuhan akan selalu berikan apa yang menjadi caranya untuk kita memenuhi langkah pelayanan kita. Saya ingin juga menyapa kita semua ya, Janson Baligo ya, tapi Jansen Baligo, di tempat saya benar, Jansen Baligo begitu ya. Mungkin kakak nanti saya telusuri ya, apa ada hubungannya. Saya harus telusuri dari tantenya siapa ini, si Jansen. Jadi ini ponakannya, anak omnya ya, anak omnya Ibu Herlina, dari sepupu sebenarnya, sepupu ya. Jadi saya juga yang menyapa ada Yosua ya, Yosua dan Daniel Michael ya kan, yang di belakang sana Roberto ya kan, Roberto Pasoa ya kan. Terima kasih ya, ini jauh dari Pemulang di sini, luar biasa. Dia bilang tadi saya akan datang. Oh itu pulang berarti ke rumah tadi ya. Oh, luar biasa. Memang Tuhan ini ajaib ya. Kalau begitu ada ini Pak Jadi Pasoa ya, yang dari bukan Pak Roberto, Pak Jadi Pasoa. Kemudian ada Ibu Koma, bendahara kita, ada suami Pak Aan, ada Ibu Uri, majelis kita di Gospel, ada Ibu Bor, Ibu Arta ya, kemudian ada Ibu Balang, ada email ya, ada Valen ya, Valen yang benar ya, namanya Valen. Bapak ini terima kasih ya sudah datang juga. Ada Pak Ilon ini anak bapaknya dari si Imelda. Lalu kemudian ya, India ini luar biasa, dia punya lukisan sketsa itu saya suka ikut di Facebook, bagus sekali ya. Itu nanti kita jual ya, supaya kita mau bisnis begitu ya, biar kita bisa bangun gereja kita di Gospel Cibubur. Kemudian ada Butet Audrey, ada Vira, ada Ersade ya, ada adiknya Ersade Chloe, ada Pak Rexi, luar biasa, ada Nona Ul ya, Nona majelis kita, ada Ibu Herlina dan Pak Petrus ya, Pak Petrus Tolage. Salam sekali lagi semuanya. Tuhan itu luar biasa ya, dan saya mengimani bahwa jalan yang diberikan kepada kita itu jalan yang hebat. Hanya dia mau menguji kita setia atau tidak. Nah, tema hari ini adalah tunduk pada kaki salib Yesus.
Nah, sebelum saya membahas tema tunduk pada kaki salib Yesus, saya ingin mengurai sedikit karena hari ini kita memulaikan Permarum, Minggu Permarum, di mana Yesus masuk ke Yerusalem. Dia disambut dengan gegap gempita, tetapi pada akhirnya dia harus menghadapi pengadilan, ya, yang kemudian memvonis mati, yaitu disalibkan. Dengan demikian, Minggu Permarum ini kita akan hayati sebagai minggu sengsara, detik-detik sengsara Kristus sampai pada hari Jumat Agung nanti. Yesus menderita untuk apa? Untuk apa? Untuk menebus dosa. Untuk menebus dosa kita. Nah, tetapi kan ini umum. Supaya jelas saya ceritakan dulu begini. Soal menderita dan bahkan mati demi iman dan demi kebenaran, itu warisan dari agama Yahudi. Agama Yahudi itu sudah menghidupi atau kemudian memahami sebuah konsep kalau kita bertindak benar, kita pasti akan mengalami risiko penderitaan, risiko kematian. Oleh sebab itu, pada dua abad sebelum Yesus lahir, jadi sebelum Masehi, 2 abad sebelum Yesus lahir, itu pada zaman Makkabee terjadi penindasan orang-orang Yahudi. Dan begitu banyak orang-orang Yahudi yang disiksa dan mati. Karena apa? Karena mereka mempertahankan hukum Musa sebagai sumber kebenaran. Dan bagi mereka untuk memperjuangkan hukum Musa sebagai sebuah hukum yang mengandung kebenaran Allah, maka kita harus siap menderita. Sekaligus juga kalau pada akhirnya siap mati, kita harus siap mati. Dilanjutkan lagi pada tahun 63 sebelum Masehi. Pada tahun 63 sebelum Masehi, kerajaan Roma menginvasi Israel. Lalu mereka menaklukkan Israel dan sekaligus juga mereka menguasai Bait Allah. Ketika Bait Allah dikuasai, saat itu para imam, terutama imam besar dan beberapa imam yang lain, imam besar yang masuk ke ruang Maha Kudus lagi mempersembahkan korban. Mereka tidak lain Tuhan, Yahweh, hanya kepada Mula kami berserah. Dan mereka mati dalam suatu penganiayaan yang dilakukan oleh tentara-tentara Romawi. Karena mereka mempertahankan kebenaran, siap menanggung risiko dan bahkan siap mati. Nah, pada zaman Yesus, ketika Yesus sudah mulai berkarya, orang-orang Selok, ada satu kelompok Yahudi, kaum Selok namanya, mereka itu dikumpulin oleh tentara Roma, lalu disuruh untuk mengakui Kaisar sebagai Tuhan mereka. Mereka menolak. Ini ibarat atau bukan ibarat ya, ini persis sama dengan Sadrak, Mesak, dan Abednego, yang ketika Nebukadnezar membuat patung yang tinggi, patung dirinya dari emas, lalu semua masyarakat disuruh untuk menyembah patung itu. Hanya 3 orang yang berdiri tegak, yaitu Sadrak, Mesak, dan Abednego. Akibatnya mereka dihukum. Bagaimana cara mereka dihukum? Mereka dilemparkan ke sebuah tungku perapian yang menyala-nyala. Ya, yang luar biasa, saudara-saudara. Mereka menerima itu. Ketika mereka diusung untuk dibuang ke dalam api yang membara, mereka ternyata tidak mati. Tiga-tiganya tidak mati, tidak terbakar oleh api. Justru yang mati kepanasan adalah para pemusuh. Masing-masing pemusuh dari orang-orang ini mati kepanasan ketika mendekati tungku perapian yang menyala-nyala itu. Mereka tidak. Raja Nebukadnezar heran. Dia kaget luar biasa karena dia melihat, kok ada 4 orang, tadi 3, kenapa ada 4? Setelah mereka dipanggil, mereka mengatakan, itu Yahweh yang melindungi kami. Sadar, dan kemudian Nebukadnezar percaya kepada Tuhan. Kalau tidak ada komitmen untuk siap menanggung penderitaan, tidak akan ada jalan terbuka untuk orang mengakui Kristus. Amen. Untuk orang mengakui Kristus, ya. Jadi pada saat itu orang-orang Selok diminta untuk menyembah Kaisar, mereka menolak. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka dihukum, mereka dianiaya, dan ribuan orang disalib. Jadi soal penyaliban Yesus bukan peristiwa baru. Itu sudah terjadi, sudah merupakan sejarah yang dilakukan oleh tentara Roma kepada mereka yang berkhianat kepada Kaisar. Jadi ribuan menurut data sejarah disalibkan. Mereka mati di atas kayu salib. Selanjutnya,
nabi-nabi, bahkan sampai kepada zaman Yesus, beberapa nabi itu menderita. Bukan oleh tentara Romawi, bukan, tapi oleh pemerintah Yahudi, karena mereka mengecam Israel. Ada beberapa nabi yang mengecam Israel, lalu kemudian penguasa Yahudi sendiri marah, mereka dihukum, ada yang divonis mati, ada yang dibunuh, ada yang dibakar, ada yang digantung. Begitulah penderitaan masa lalu. Intinya, kalau orang mau menjaga kebenaran, dia harus siap menderita dan bahkan menjadi martir, mati. Ya, banyak cerita bapak-bapak gereja siap digantung di atas kayu salib, digantung, siap dia mati di tiang gantungan. Tetapi mereka siap. Mereka hanya menyanyikan lagu. Ini kau hidup Yesus, menyanyi sampai kemudian mati. Bukan keluhan, bukan amarah, tapi pujian. Ya, saya pernah cerita mengenai film The Son of God yang dilarang beredar di Indonesia. Saya nonton waktu itu, saya nggak tahu dapat dari mana. Jadi pada waktu orang-orang Kristen digiring dan dibawa masuk ke stadium gimnasium, itu arena olahraga untuk orang-orang Yunani. Tetapi pada saat itu orang-orang Kristen dibawa ke situ dengan tujuan apa? Nanti mereka dikumpul di dalam lapangan gimnasium, kemudian masing-masing membuat akan bebas dan benar. Sang raja yang berkuasa, Kaisar Nero, memperhatikan mereka. Orang-orang Kristen menyanyi. Mereka menyanyi. Lalu mereka satu-satu diterkam oleh singa-singa yang puas. Dia pikir waktu mereka menangis, saya tidak yakin, pasti mereka menangis, pasti mereka kesakitan. Karena itu raja minta turun setelah singa-singa disingkirkan, kepala-kepala yang tersisa ditutupin oleh kain. Buka. Semua kepala yang tersisa itu tersenyum. Tidak meringis seperti yang dibayangkan oleh Kaisar Nero. Mereka mati dalam keberanian demi iman percayanya kepada Kristus. Saudara-saudara, mereka mati demi imannya. Mengapa kita marah-marah cuma karena tidak ada emas, ya? Mengapa kita marah-marah cuma karena kesulitan sesuatu? Belum diperhadapkan dengan peristiwa seperti itu. Saya lanjutkan. Yesus mewarisi tradisi penderitaan dan kematian itu dari agama Yahudi. Jadi kalau dia siap menderita itu karena gagasannya sudah dia terima dari agama Yahudi. Jadi dia tahu bahwa kebenaran itu harus diperjuangkan, dan setiap kebenaran itu harus menanggung resiko-resikonya, bahkan siap kalau memang diperhadapkan pada titik di mana kita harus dihukum mati, namun kita siap menerimanya. Yesus mewarisi. Tetapi ternyata Yesus bukan hanya mewarisi gagasan hamba yang menderita yang ditulis di dalam Yesaya pasal 50 ayat 4-9. Ada uraian mengenai hamba yang menderita. Aku memberikan punggungku, tubuhku hancur, kemudian didera oleh nista dan penganiayaan. Aku menerimanya. Narasi hamba yang menderita. Tetapi Yesus tidak hanya mengadopsi hamba yang menderita dari imaji kalangan agama Yahudi atau penjelasan ataupun gagasan dari agama Yahudi. Dia memberikan suatu arah baru. Memang untuk kebenaran orang harus menderita. Tetapi bagi dia, aku menderita. Aku mati untuk kamu, saudara, supaya kamu masuk dalam kerajaan surga. Sebab aku datang memberitakan kerajaan surga. Kerajaan surga sudah ada di tengah-tengahmu, tapi manusia menolaknya. Mereka menolaknya. Orang yang tadi berseru-seru, terpujilah atau Hosiana, anak Daud, Raja Daud, ketika dia masuk Yerusalem, pada akhirnya ketika di pengadilan diperhadapkan dua sosok, Yesus Barabas atau Yesus dari Nazaret. Mereka yang tadi berteriak Hosiana, Hosiana, itu juga yang berkata, salibkan Yesus, bebaskan Barabas. Saudara-saudara, Yesus tahu bahwa manusia akan mudah melakukan itu. Karenanya dia tidak semata-mata memikul salib menanggung penderitaan supaya kebenaran tetap ditegakkan. Bukan hanya sebatas itu. Aku memikul salib itu supaya engkau, saudara, masuk ke dalam kerajaan yang engkau tolak.
Jadi ada arah baru yang diberikan oleh Yesus kepada kita. Jadi yang pertama, arah baru itu adalah ketika kita menolaknya, Yesus rela mati supaya kita yang harus terhukum tidak menjadi terhukum, melainkan bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Kita ini orang terhukum, ya. Kita ini orang yang tidak layak. Semua kita tidak ada yang layak. Kita hanya pantas mati, pantas disalib. Tapi Yesus menanggung itu supaya kita yang tidak layak ini dilayakkan masuk ke dalam kerajaan surga. Kami sendiri walaupun menjadi pelayan itu juga tidak layak, sungguh tidak layak, ya. Semua karena anugerah. Oleh karena itu mari kita melayani, mari kita bekerja, mari kita menanggung penderitaan kita dan menaruh di kaki salib Yesus. Yang pertama, hanya dengan salib Yesus kita akan beroleh jalan masuk ke dalam kerajaan surga. Itulah sebabnya Dia berkata kepada semua orang yang menderita, barang siapa menderita karena namaku, ialah yang akan mempunyai kerajaan surga. Amin. Oleh karenanya, demi kemenangan, demi pelayanan, demi tugas misi, jangan khawatir kita kehilangan nyawa. Tadi sudah dikatakan, barang siapa menyayangi nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Barang siapa tidak takut kehilangan nyawanya, dia akan memilikinya sampai kepada kekekalan. Nah, yang kedua, arah yang kedua dari penderitaan Kristus yang kemudian membukakan jalan bagi kita. Arah yang kedua adalah Yesus ingin menghentikan penderitaan-penderitaan di tengah dunia ini. Yesus ingin menghentikan seperti yang disinggung oleh Bu Cindy tadi, betapa banyak orang yang menderita. Penderitaan Yesus mau menghentikan penderitaan itu, tetapi dengan cara supaya kita mengikuti apa yang Dia lakukan. Omong kosong kalau kita bilang saya peduli orang miskin, saya peduli orang yang teraniaya, tapi saya tidak siap menderita. Omong kosong. Karena itu Yesus menjadi patron utama. Kalau mau kita mengentaskan kemiskinan. Jadi ini tafsiran sosiologi saya dari salib Kristus. Kalau kita mau mengentaskan kemiskinan, kita mulai dari narasi Yesus. Barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal dirinya dan memikul salibnya. Dia harus siap kehilangan nyawanya supaya orang lain tertolong. Kalau bolehlah saya ambil contoh sedikit ya, apa yang dilakukan oleh Bu Cindy kan itu. Ya, dia memberi diri begitu loh untuk membiayai, untuk menolong orang-orang yang barangkali susah, tidak bisa sekolah, atau barangkali mungkin merasa kesulitan. Dia membuka jalan. Memang harus begitu gereja. Gereja harus melakukan sebuah langkah yang seperti ini, mengambil penderitaan Kristus, siap merelakan nyawanya. Apa yang harus saya lakukan supaya orang yang di kampung sana menderita? Tapi kan ini yang tidak sampai terpikirkan oleh kita. Jangankan orang lain, saudara kita sampai setengah mati, kita gak peduli. Kita gak peduli. Mari kita tanya saudara-saudara saya, pernahkah kita pikirkan supaya mereka maju? Pernahkah kita pikir, jangankan kita bisa melakukan seperti yang Ibu Cindy untuk saudara saja, kita gak sanggup, gak mau, bukan gak sanggup, gak mau. Makanya belajar dari hal itu, saya sedikit baru sedikit kami melakukan. Ponakan kita Pak. Kamu harus sekolah, kamu harus kuliah, tidak ada cara lain. Kami bukan orang kaya, tapi om ini masih bisa kasih kuliah kamu. Setelah itu yang ponakan ini punya adik, jangan bawa ke orang, kamu yang tanggung dia. Maka dia lakukan. Semua kita ajar seperti ini. Saya mau mengajarkan ini kepada kita. Mari saudara, jangan enak sendiri. Sesudah itu, mari lakukan langkah besar seperti itu. Mau mengambil sebuah langkah menderita untuk orang lain. Gereja ada untuk itu. Gereja ada untuk mengikuti meneladani derita kasih Kristus. Saudara-saudara, ketika Maria Magdalena menuangkan minyak narwastu ke kaki Yesus, Yudas protes. Ngapain? Mendingan dijual supaya orang miskin bisa ditolong. Yesus mengatakan, hei Yudas, orang miskin masih akan bersama-sama dengan kamu. Tapi perempuan ini mengerti bahwa aku sebentar lagi tidak akan bersama-sama dengan kamu. Aku akan kembali kepada Bapa, dan orang miskin masih akan kamu hadapi. Orang miskin di mana-mana. Dan gereja ada salah satunya, selain mewujudkan ibadah-ibadah iman kita, juga untuk menolong orang-orang miskin. GKST, baik Lulia maupun Pospel Maranatha serta Pospel Haleluya Bekasi.
harus kita proyeksikan sebagai gereja yang peduli. Makanya kita berpuasa, bukan? Tadi saya lapar sekali, betul. Saya nggak tahu kemarin saya bisa tahan, tapi tadi lapar sekali. Cuma saya bilang sama Vina, kita tahan aja. Kita bertahan. Udah tempo. Papa, saya lapar ini, asam lambung udah naik. Bagaimana saya makan ya? Saya bilang kau kemarin tahan, kok sekarang bisa lemah begitu ya? Akhirnya dia bertahan tidak ya, Mama ya? Oh bertahan. Ini cuma langkah kecil yang kita mau ambil. Ini cuma langkah kecil dalam rangka kita mau peduli kepada orang lain. Saya tidak punya uang, maka saya memberi diri. Mungkin dengan menyisihkan biaya makan saya satu hari. Barangkali setelah Paskah nanti kalau terkumpul berapapun yang ada, kita bantu orang miskin. Bukan masuk di kantong kolektif, bukan masuk di kantong, bukan. Untuk bantu supaya Paskah kita ada nilainya. Semoga Tuhan memberkati kita. Ada amin? Ada pujian? Luar biasa. Tuhan berkati seluruh usaha dan proses urus visa. Semoga segera ke Amerika. Ya, kita senang ya. Selalu ada orang-orang yang ke Amerika ya. Mudah-mudahan generasi yang lain juga ya. Siapa tahu nanti Gini ya ke Amerika juga toh. Kan ada mustahil toh. Email ya kan. Email nanti biarkan papa mama sendiri di sini kali ya kan, anak satu-satu jalannya balik juga ya, terus berjuang ya, nanti kita diskusi ya kalau mau ke luar negeri. Mari kita bangkit berdiri. Bersama-sama dengan sekalian orang percaya di segala tempat dan sepanjang zaman, kita ikrarkan iman kita menurut pengakuan iman Rasul di India.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, ahli langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Bapa kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Kudus, gereja yang kudus dan terang, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Silakan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang tak berlimpah. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Pakailah kami ini Tuhan, menjadi tanda kasih kepada yang lemah. Berikanlah rahmat-Mu Tuhan, limpah bagi kami saat bekerja. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Di sini kami datang Tuhan, membawa hasrat suci menjadi harta. Bersatukanlah kami Tuhan, menjunjung kebenaran dan keadilan-Mu. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Musik. Di sini kami bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapa nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Untuk mendapat persembahan sejumlah jemaat berdiri. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah persembahan syukur yang kami persembahkan kepadamu sebagai tanda terima kasih atas segala berkat Tuhan di dalam hidup kami. Terimalah persembahan ini dan kuduskanlah agar dapat dipakai dalam pekerjaan pelayanan gereja-Mu. Amin. Silakan duduk. Selamat datang juga buat Ibu Endang ya, sama Pak Kampung ya, Kampung Muda. Ya. Semoga Tuhan memberkati. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk kasih setia-Mu dalam kehidupan kami. Kami mensyukuri segala berkat Tuhan yang mengalir, berkat Tuhan yang tiada pernah berhenti memenuhi kehidupan kami. Kami mensyukuri semuanya itu Bapa. Terpujilah Engkau ya Tuhan dalam segala kehidupan kami. Pelayanan terkait dengan pos GKST Maranatha Cibubur dan sekitarnya. Tuhan berkati hamba-Mu Ibu Pendeta Aklita Unu bersama majelis di Gospel, Ibu Herlina, Ibu Ori, Ibu Komar, dan Petrus. Tuhan berkati mereka, berkati juga seluruh jemaat, berkati Ibu Cindy yang setia mendukung bahkan terlibat dalam pelayanan di Gospel Cibubur ini.
Tuhan memberkati semua saudara dimanapun berada. Kami mendoakan Johnson Baligo yang sedang mengurus visa untuk berangkat ke Amerika. Biarlah kasih karunia Allah menyertai sehingga apa yang dilakukan ini akan dapat diproses dengan sebaik-baik oleh Tuhan memberkati Johnson. Kami mendoakan juga Mikael, Yosua, Daniel, bahkan kami mendoakan juga Gaby, kami mendoakan Email, kami mendoakan Valen, kami mendoakan juga Audrey, kami mendoakan Vira, bahkan kami mendoakan anak-anak kami yang boleh hadir, yaitu Elsade dan Chloe. Kami mendoakan semua yang boleh hadir pada saat ini. Tuhan, Engkaulah yang memberkati dan menopang kami dalam segala keberadaan. Kami mendoakan yang sakit di jemaat kami, ada Ibu Firma Pasal Valenta, ada Bapak Rosano Rodenggaku. Tuhan kiranya menyertai mereka dalam segala keberadaannya. Kami mendoakan juga Bapak Hans Kodawani yang baru keluar dari rumah sakit Cipto Mangunkusumo. Tuhan, Engkau menyertai dan memberkati. Terima kasih Bapa di surga. Kami mendoakan yang berulang tahun dalam pekan kemarin tanggal 4 April, Apriliani Bajadi, tanggal 4 April juga Miser Christine. Kami mendoakan semua orang yang berada dalam kesakitan, pergumulan. Tuhan tolonglah mereka supaya mereka memperoleh kasih karunia Allah untuk kehidupannya dalam kekuatan daripada Tuhan saja. Bapa, kami berdoa untuk gereja kami ini, GPGI Genesaret Seger Cipayung. Tuhan memberkati Ibu Pendeta atau hambamu, Ibu Emi Kumbuan dan seluruh pemerintahnya. Tuhan memberkati jemaatnya, memberkati pelayanan-pelayanan kami. Kiranya kasih Tuhan akan terus dapat dikabulkan melalui semua langkah yang akan diwujudkan dalam pelayanan-pelayanan di sekitar Posker Maranatha Cibubur dan sekitarnya. Terima kasih Bapa di surga, hanya kepada Allah kami berserah. Tuhan memberkati kami dalam rencana-rencana ke depan. Tuhan memberkati Bapak Erik, Tuhan memberkati Pak Kampu dan Bu Endang. Tuhan memberkati Pak Jenny, Tuhan memberkati Pak R, Bapak R dan Mama R. Bahkan Tuhan memberkati semua orang tua yang ada di sini, Mama David. Tuhan memberkati juga Pak Rexi. Tuhan memberkati semua kami yang ada di sini, Bapak sebagai orang tua. Kiranya kami terus mengembangkan pelayanan kami. Tuhan memberkati juga Bapak Email dalam segala kehidupan. Terima kasih. Demikian juga Ibu Siti kami bawa dalam doa ini. Tuhan berkati seluruh pengabdiannya untuk pelayanan kemasyarakatan, juga untuk pelayanan gerejawi. Ya Bapa di surga, inilah kami yang berdoa berserah mendoakan bangsa kami. Besok kalau ada desa khusus yang mengkhawatirkan juga, tapi kami tidak perlu takut, yakni demo yang akan dilaksanakan pada tanggal 11 April. Tuhan kiranya berkuasa atas kami. Tuhan memimpin pemimpin kami, Bapak Presiden. Tuhan menyertai para pemimpin penyelenggara pemerintahan dari pusat sampai ke daerah-daerah. Tuhan memberkati para aparat, Tuhan memberkati para tenaga medis, Tuhan memberkati semua elemen masyarakat supaya kami tetap hidup. Tuhan memberkati kami dalam kehidupan kami yang beragam karena budaya, agama, dan juga bahasa. Kiranya kami tetap satu di dalam naungan kasih Tuhan. Ya Bapa di surga, pakailah kami sebagai alat. Biarlah kami tetap setia Bapa untuk memikul salib yang telah Engkau embankan sebagai tugas dan tanggung jawab kami, baik sebagai pelayan, baik sebagai karyawan, ataupun sebagai pekerja di mana saja, baik juga sebagai keluarga dimanapun kami hidup dan bernaung. Tuhan, kiranya kami setia, tetap kedapatan setia untuk memikul salib. Bahwa kami memikul salib, itulah yang Engkau telah perintahkan. Dengan demikian, kami akan dibukakan jalan untuk memasuki kerajaan Allah, suatu kehidupan yang penuh shalom, yang penuh berkat, tapi kami harus siap menderita.
Demikian juga Bapak, ajarlah kami terus-menerus supaya kami mampu untuk memikul salib, siap berderita demi kebaikan orang lain. Karena itu ajaran yang sungguh sangat bersifat sosial dari salib Kristus untuk menghentikan begitu banyak penderitaan, penganiayaan. Maka kami harus masuk ke sana untuk memikul salib Kristus di sana dan menolong mereka yang menderita, yang miskin, yang teraniaya. Karena itu Bapak, betapa besar tugas gereja yang harus kami wujudkan. Kami bukan apa-apa, kami bukan siapa-siapa. Karena itu kami berserah, Tuhan tolonglah kami yang lemah ini, sehingga kami dapat berbakti seturut dengan kehendak-Mu dalam semua bab yang kami masuki. Bapa, kami hanya berserah kepada Tuhan. Terima kasih untuk segala kasih setia-Mu. Inilah doa kami ya Bapa. Berkati semua kehidupan dan rencana kami. Kepada Engkau kami menyerahkan. Terpujilah Engkau Bapa, kami mempersembahkan doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang mengajarkan kami berdoa bersama. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom. Jemaat Kristus Tuhan, mohon perhatian sejenak untuk beberapa pokok warta hari ini, Minggu 10 April 2022. Majelis Jemaat GKST Pos Pelayanan Maranatha Cibubur mengucapkan terima kasih kepada Rek Firman, Bapak Pendeta Phineas Cinjini, Majelis Bertugas, pemain musik, prokantor, pujian dan duet dari Ibu Sili dan Ana Jansen, dan juga dari Solo. Tuhan memberkati pujiannya di hari lebaran, dipakai Tuhan untuk melayani Tuhan dan lewat puji-pujiannya. Dan juga mengucapkan terima kasih kepada operator sound dan tim multimedia. Tuhan memberkati pelayanannya. Bidang sekretaris, mohon dukungan doa dari jemaat sekalian untuk saudara-saudara kita yang berada dalam keadaan sakit maupun dalam proses pemulihan. Yang sedang sakit, Ibu Nikmat tadi dulu. Semoga jemaat tangan kasih Tuhan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kita yang namanya tercantum maupun tidak dalam pokok-pokok dosa Maaf. Doa orang benar bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Yakobus 5 ayat 16b. Majelis Jemaat mengucapkan selamat ulang tahun kepada warga jemaat yang berulang tahun kelahiran dan keluarga-keluarga yang merayakan ulang tahun pernikahan sejak tanggal 4 April sampai dengan 10 April 2022. Ulang tahun kelahiran 4 April Apriani Bajaji Michelle Christine. 5 April Mutiara Maistika Suda. 6 April Alvaris Pascal Tajio, Ibu Wiwin Bayuna Tarakolo, Ayu Rosali Metengun. 8 April Inong Pogeta. 9 April Bapak Albert Tobogu, Sonya Felicia Mangela, Irene Arsyan Ndele. Kiranya Tuhan senantiasa menganugerahkan sukacita dan berkat-Nya dalam menjalani hari-hari hidup selanjutnya. Bidang pelayanan penginjilan dan ekumene, kebaktian minggu depan, ibadat Jumat Agung dan perjamuan kudus untuk mengenang pengorbanan Kristus Yesus lewat penyaliban untuk menebus dosa umat manusia. Maka kami akan melaksanakan ibadah Jumat Agung yang diramaikan dengan perjamuan kudus. Jemaat GKST Posko Maranatha Cibubur bergabung di Kapel PDI Cikini.
pada hari Jumat 15 April 2022 pukul 10 waktu Indonesia bagian Barat sampai selesai, tempat KPPGJ ini pelayan firman Pendeta Phineas Cincini, pendamping Ibu Penatua Rosyana Tagoa, Liturgos Bapak Felis Tomono, Kolektan Ninyo Mandreni Asuti, sambut jemaat Juliana Kai. Ibadah dan perayaan Paskah. Ibadah dan perayaan Paskah dilaksanakan pada hari Minggu 17 April 2022 pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat, tempat Aula Mahoni Komplek Puperta Cibubur. Pelayan firman Pendeta Phineas Cincini. Ibadah ini akan dilaksanakan secara onsite dan sekaligus juga secara live streaming, sehingga jemaat yang tidak berkenan dapat mengikutinya dan beribadah di rumah masing-masing. Tata ibadah akan dikirimkan lewat grup WhatsApp dan grup Facebook. Bidang keuangan, jumlah dan persembahan kehadiran pada tanggal 3 April 2022, persembahan 378.000 dengan kehadiran 18 orang. Tempat ibadah Pospel Maranatha Cibubur, pos pelayanan GKST Maranatha Cibubur menyelenggarakan ibadah minggu sejak tanggal 3 April 2022 bertempat di gedung GPDI Genesaret dan alamat Jalan Siratanimbar nomor 70 RT 07 RW 06 Cipayung Jakarta Timur. Ibadah dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 16 waktu Indonesia bagian Barat. Majelis Jemaat mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu saudara-saudari, keluarga-keluarga yang telah memberikan persembahannya dan atau dana pembangunannya. Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian. Demikian warta hari. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom. Ya, tambahan Pospel Maranatha Cibubur pada Minggu Paskah besok tetap melaksanakan ibadah pada sore hari pukul 4 sore jam 16 waktu Indonesia bagian Barat. Jadi biar semua bisa mencatat tanggal 17 ada ibadah Paskah di sini untuk Pospel Maranatha Cibubur dan sekitarnya. Yang kedua, kita akan mendoakan lewat Ibu Nikmat atau yang biasa kita kenal Ibu Nining ya, dari dulu yang sudah keluar dari rumah sakit, sudah selesai operasi, itu istilahnya 2 kilo ya bayinya. Ini informasi dari bayinya sangat besar ya. Jadi sepertinya harus ada proses tambahan gitu. Mari kita doakan. Bapa di sorga, sungguh kami bersyukur hambamu, anakmu Ibu Nining tadi dulu boleh mengikuti operasinya Tuhan di rumah sakit. Kami mendengar bahwa beliau sudah kembali ke rumah. Kami mensyukuri itu Tuhan jamah dia supaya proses pemulihannya sungguh-sungguh melahirkan kekuatan dan kesembuhan atas diri Ibu Nining. Tuhan, Engkau berkati obat, Engkau berkati langkah-langkah medis selanjutnya. Kami percaya Tuhanlah sumber kekuatannya, Tuhanlah sumber kehidupan dan penyakitnya. Kepada Tuhan kami berserah, Tuhan memberkati. Terima kasih ya Bapa di sorga, kami akan mengakhiri kebaktian kami, sertai kami dalam perjalanan untuk kembali. Tuhanlah memimpin kami dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari kita bangkit berdiri. Saudara-saudara, isi kekristenan adalah bersaksi dan memikul salib. Kalau seseorang membuang bebannya atau salibnya, ia tidak bebas dari beban, malahan akan memikul beban yang lebih berat, yaitu beban dari dunia. Keakuannya akan melahirkan beban-beban yang tak dapat ditanggung. Yesus menyuruh kita membuang beban keakuan tersebut dan menyambut beban dari Dia yang ringan dan empuknya pun enak. Beban dan empuknya adalah salib iman. Salib ini tidak berat dan tidak mengecewakan,
sebaliknya membawa sukacita dan ketentraman. Karena melalui salib iman kita mengalami kehadiran dan persekutuan di dalam Kristus yang telah menderita untuk kita. Pergilah dan bangunlah ibadah dan persekutuan bersama keluarga dan jemaat. Hayatilah kasih Allah dalam Yesus Kristus yang sungguh mempesonai. Berdoalah dan berjalanlah dalam keintiman bersama Dia yang setia menuntun dan menyelamatkan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Dengan berakhirnya ibadah pada hari ini, Majelis Jemaat Gloria Jakarta Pos Pelayanan Maranatha